Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-kabair, dosa-dosa besar, punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana perkataan para sahabat, sedikit dari perkataan para sahabat. Ya, di sini disebutkan dari Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu para sahabat Nabi SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat Nabi SAW tidak pernah melihat suatu amalan yang meninggalkannya menyebabkan kekufuran ghairas salah, kecuali salat. Ya, jadi dahulu para sahabat Nabi SAW di sana ada amalan-amalan yang kalau dilakukan maka kufurlah seseorang. Kayak misalnya bersumpah selain nama Allah, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Tapi kata para ulama ini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi ada banyak amalan-amalan yang jika dilakukan oleh manusia maka itu adalah kekufuran. Tapi tidak sampai, terkadang derajatnya tidak sampai keluar dari Islam, kecuali salat. Jadi apa? Para sahabat kalau ada suatu amalan ya yang meninggalkan la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Ya, para sahabat tidak melihat suatu amalan yang meninggalkannya menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ya, ada beberapa amalan yang kalau ditinggalkan itu menyebabkan seseorang tersebut menjadi munafik. Tapi ada amalan yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kufur yang keluar dari Islam, ya, yang dimaksud di sini adalah salat. Jadi kata para ulama, kalau seseorang sudah meninggalkan salat, maka apa? Dia kufurnya keluar dari Islam. Wasu'ila Ali radhiyallahu anhu, wasu'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rasyid yang keempat, ditanya tentang seorang wanita yang enggak salat, yang tidak melaksanakan salat, tidak menunaikan salat. Faqal, maka Ali berkata, "Man lam yusalli fahuwa kafirun." Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yusalli fala dina lahu." Siapa yang tidak salat maka tidak ada agama baginya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, "Man taraka salatan wahidatan muta'ammidan." Siapa yang meninggalkan satu kali, barang siapa yang meninggalkan salat meskipun itu satu kali, hanya satu kali, muta'ammidan, dilakukan dengan sengaja, laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi siapapun yang meninggalkan salat meskipun itu hanya satu kali dalam keadaan dia sengaja, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya selama dia belum bertaubat. Ya. Karena apa? Salat ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ditinggalkan maka apa? Menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudhi'us shalah, lam ya'ba'illahu subhanahu wa ta'ala bi syai'in min hasanati." Siapa yang bertemu dengan Allah, artinya berjumpa dengan Allah, meninggalkan dunia, wa huwa mudhi'un lis-shalah, dan dia dalam keadaan meremehkan salat, ya, lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanati, maka Allah tidak pedulikan kebaikannya. Jadi ada orang yang mungkin dia membawa pahala yang besar, pahala sedekahnya yang besar, yang begitu banyak, yang mungkin semua orang mengira bahwasanya dia akan masuk surga. Tapi ternyata dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia meremehkan salat. Maka apa kata Nabi SAW? Lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanati. Maka amalan yang tadi besar gak diperdulikan sama Allah. Allah gak mau lihat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, salat itu ibarat sampul buku. Ya, kalau baik maka Allah akan buka ke lembaran-lembaran berikutnya. Kalau jelek Allah gak mau buka lembaran setelahnya. Wa qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Ibnu Hazm berkata, la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khiris salati an waqtiha. Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan, ya, tidak ada dosa yang besar setelah kesyirikan melebihi, ya, mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan, ya, kecuali mengakhirkan salat pada waktunya. Ya, mengakhirkan salat dari waktunya. Ya, orang-orang yang mengakhirkan salat, datang azan, kemudian dia mengakhirkan salat tanpa ada uzur, alasan yang jelas, yang syar'i, maka apa? Dia sudah melakukan dosa di antara dosa-dosa yang besar. Ya, apabila dilakukan dengan sengaja tanpa uzur. Ya, wa qatli mu'min bi ghairi haq. Dan yang berikutnya adalah membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan melainkan adalah mengakhirkan salat dari waktunya dan membunuh seorang mukmin dengan tanpa alasan. Jadi apa? Mengakhirkan salat tanpa alasan aja merupakan dosa yang besar. Apalagi orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang enggak mau salat, apa? Tentunya dosanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu. Wa qala Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu taala, Ibrahim An-Nakha'i, seorang tabi'in yang mulia rahimahullahu taala, beliau berkata, man taraka as-salata faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, Ayyub As-Sikhtiyani berkata, ya, mislu zalik, ya, dan apa, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan yang demikian, bahwasanya siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Wa qala Aun ibnu Abdillah, ya, rahimahullahu taala, Aun bin Abdillah berkata, innal abda idza udkhila qabruhu su'ila 'anis salati awwalu syai'in yus'alu anhu. Tatkala seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburannya, ke dalam liang lahatnya, su'ila 'anis salati awwalu syai'in yus'alu anhu. Maka yang pertama kali tentang salat. Ketika seorang meninggalkan dunia, maka yang pertama kali ditanya adalah tentang salatnya. Fa in jazat lahu nadhara fi ma duna dzalika min amalihi. Kalau ternyata salatnya baik, salatnya Allah baik, maka apa? Nadhara fi ma duna dzalika min lam tajzi lahu lam yanzur ba'du. Kalau kali, maka apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam sabda, idza shalla al-'abdu salatan, apabila melakukan salat di antara salat-salat wajib,
fi awalil waqt, awal waktu, ta'udat ila sama walaha nur, akan terbang ke atas langit, akan naik ke langit. Jadi apabila pada waktu, maka apa? Akan naik ke langit nur hatta tantahi ilal arsy, maka kemudian cahaya sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala. Fatastaghfir sahibiha ila yaumil, kemudian apa? Dia akan memintakan sahibnya atau kepemiliknya, dia akan memintakan ampunan bagi orang-orang, bagi yang melaksanakan tadi ila yaumil, dan dia bercahaya sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mintakan ampunan untuk orang yang melakukan salat ini, wa taqul, dan dia akan berkata, hafizakallah kama hafazatni, semoga Allah menjagamu, semoga Allah melindungimu sebagaimana Allah menjagaku. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kau telah menjagaku. Wa idza shallal abdu, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idza shallal abdu salatan bi ghairi waqtiha, apabila seorang hamba salat wajib bi ghairi waqtiha, dan salatnya bukan pada waktunya, ta'udat ila sama, maka dia tetap naik ke atas langit. Wa 'alaiha zulmatun, tapi apa? Dalam keadaan gelap, enggak bercahaya. Ya. Fa idza intahat salafa kama taubul khalq, maka apa? Tatkala pahala salat yang tadi dilakukan bukan pada waktunya, ini akan naik langit dalam gelap, maka talufu, maka apa? Akan hancur kama taubu al khalq, sebagaimana taknya baju. Jadi pahala salat lakukan di pahala salat orang akhirkan, maka apa? Dia naik ke atas langit dalam keadaan gelap, dan dia akan sebagaimana baju itu hancur. Fayadribu wajha sahibiha, maka kemudian apa? Baju tersebut yang sudah rusak-rusak tadi akan dipakai kepada wajah orang-orang yang mengakhirkan waktu salat, wa taqul, dan dia berkata, dayya'akallah kama adni, semoga Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakanmu, membiarkanmu kelak di hari kiamat sebagaimana ku sekarang. Ya. Imam Abu Dawud dalam musnadnya, dan wal Baihaqi dalam kitab Syu'ab Iman. Imam Bani warawa Abu Dawud an Abdullah bin As radhiyallahu anhu, kan dari Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Amr bin As, qala, dia berkata, qala Rasulullah salasatun la yaqbalullahu minhum salatahum, ada 3 golongan yang Allah tidak terima salatnya. Jadi ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima salat. Kalau ada 3 hal ini pada diri kita, maka tidak wa ta'ala. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, kata Nabi SAW, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Ya, yaitu seseorang yang menjadi imam manusia, menjadi imam salat manusia, namun makmumnya, misalnya kita daerah, tiba-tiba kita merasa kayaknya kita menjadi, sehingga apa? Kita maju. Apa? Makmumnya benci. Maka apa? Salatnya, kata ini ada penjelasan hafizahullah taala bahwasannya kebencian makmumnya didasari dengan ilmu, harus didasari dengan bughdun fillah, kebencian karena Allah,
Subhanahu. Misalnya kita melihat kan, atau imam dukun yang ya mungkin ustadz atau yang lainnya, kalau seperti ini maka apa? Dia kebencian. Maka ini kebencian yang benar. Maka orang yang seperti ini sholat yang menjadi yang di manusia tapi makmum. Tapi kalau makmumnya membenci bukan karena Allah atau karena hawa nafsu, maka apa? Kebenciannya ini tidak membatalkan, tidak membuat lantas oleh Allah. Ya, jadi kebencian yang bukan didasari karena Allah, tapi didasari dengan hawa nafsu, maka ini tidak termasuk, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kemudian golongan kedua, kata Nabi SAW, wa man ista'bada hurran, siapa yang memperbudak orang yang bebas. Ya, ada orang yang terkadang anak kecil itu zaman dahulu ada. Maka orang-orang yang suka memperbudak orang-orang yang bebas seperti ini, maka tidak diterima. Orang zaman sekarang yang perbudak manusia, ya orang-orang yang bebas, jelas-jelas bebas, ya bukan hamba sahaya, tapi diperbudak sama. Maka orang seperti ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, "Manista mata sta'badtumun nas." Kapan manusia jadi budak? Waqad waladathum, padahal ibu mereka melahirkan budak. Kapan sih jadi budak? Padahal ibu mereka dalam keadaan mereka bebas. Bukan. Jadi untuk apa memperbudak manusia? Ya kata Nabi SAW, ini ancamannya keras dari Nabi SAW, siapa yang memperbudak manusia atau orang-orang yang bebas ini diperbudak sama dia, maka apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun atas salata dabbara, seorang laki-laki mendatangi salat dabbara dalam keadaan berat. Wadibar an ya'tiyaha ba'da an tafutahu. Dan di sini dijelaskan juga dibar artinya adalah dia mendatangi salat setelah waktunya habis. Ya, datang salat ternyata sudah habis. Meskipun kan ada para ulama yang mengatakan bahwasanya dia misalnya sengaja menunda salat sampai baru kemudian dia salat. Ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menunda-nunda. Dia mengatakan sebentar lagi sampai ketika sudah menjelang waktunya habis, kemudian dia baru salat, dan salatnya pun apa kata Nabi SAW? Ya seperti ayam yang makan. Salatnya orang yang kata Nabi SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itu adalah salat munafik. Salatnya orang munafik, salatnya orang munafik. La yusalli al-asra illa ba'da tulu'i qarnash. Tidak salat asar kecuali sudah muncul setan. Sudah habis waktunya baru dia salat. Maka salat-salatnya orang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga golongan yang dalam riwayat disebutkan di antaranya wa imra'atun ya atat as-shalah wa zawjuha alaiha ghadban. Dalam riwayat disebutkan di antara golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah adalah salatnya wanita yang dalam keadaan ketika dia salat suami dalam keadaan murka, dalam keadaan marah. Maka apa? Tidak diterima salatnya. Oleh karena itu, ayyuhal muslimat, ya terutama bagi para wanita, ya ketika kalian melaksanakan salat, ketika kalian salat, menunaikan kewajiban kalian kepada Allah, tapi dalam keadaan suaminya marah, maka tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya marahnya di sini adalah harus berlandaskan uzur, yang berlandaskan sesuatu yang jelas. Marah yang
mungkin syar'i. Bukan marah yang karena hawa nafsu. Karena istrinya, ya misalnya salahnya itu bukan sesuatu fatal, kemudian sudah besar, seolah-olah istrinya melakukan dosa yang besar yang nggak bisa dimaafkan, padahal itu nggak berkaitan dengan syariat. Maka apa, marahnya seperti ini bukan marah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya, namun misalnya kalau seorang istri nggak mau taat sama suaminya dalam hal kebaikan, ya misalnya disuruh berbuat baik kepada orang tua suami, ternyata nggak mau, ya, dia membangkang, maka ketika sang istri tersebut sholat, maka Allah tidak terima sholatnya sampai dia mendapatkan ridho suaminya. Wa jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a baina salatain min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir. Ya. Siapa yang menjamak dua salat, siapa yang menggabungkan dua salat min ghairi udhrin, tanpa jelas, bukan karena hujan, bukan karena becek, bukan karena penyakit, bukan karena sakit, bukan karena takut, dia menjamak salat tanpa alasan yang benar, ya maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ata baban abwabil kaba'ir, dia telah mendatangi pintu yang besar dari dosa-dosa besar. Ya, meskipun di sini ada catatan, ya di sini dan hadis dhaif sekali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan Ya'la wal Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak. Kemudian di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan bab faslun mata yu'marus sabi bis shalah, tentang bab kapan seorang anak itu diperintahkan untuk salat. Ya, jadi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan di sini jelasan tentang kapan seorang anak itu diperintahkan untuk salat. Rawa Abu Dawud fi Sunan, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan, dalam sunannya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, muru as-sabiyya bis salati idza balagha sab'u sinina fa idza balagha 'ashru sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak-anak kecil kalian untuk salat ketika umur mereka mencapai 7 tahun. Dan apabila umur mereka sudah mencapai 10 tahun, maka pukullah mereka jika mereka tidak mau salat. Dalam riwayat, wa fir riwayah muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mau kalau mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari ranjang kalian, artinya sudah tidur sendiri ketika sudah umur 10 tahun. Dalam hadis yang agung ini, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan, ya, di antara faedah dari hadis ini kata para ulama, yang pertama adalah seorang anak itu tidak boleh dipukul sebelum umurnya mencapai 10 tahun. Seorang anak tidak boleh dipukul sebelum umurnya mencapai 10 tahun. Karena ternyata apa? Setelah diteliti, kalau seorang anak itu sering dipukuli oleh ayahnya, oleh ibunya sebelum mencapai umur 10 tahun, maka mentalnya akan hancur. Mentalnya akan rusak, dia menjadi orang yang pengecut, penakut. Ya, sehingga dia tidak berani mengungkapkan apa yang diinginkan, tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Karena apa? Karena sering dipukuli. Makanya apa, Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak memukuli sebelum mencapai umur 10 tahun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW adalah, ya wadribuhum bi'ashar. Pukullah mereka setelah mereka umur 10 tahun. Jadi dipukul bolehnya adalah ketika usia mereka sudah mencapai 10 tahun. Ya, kalau sudah seperti itu maka boleh dipukul.
Kemudian yang ketiga, kata para ulama, diantaranya adalah ketika dipukul pun nggak boleh sembarangan mukul. Ya, mukulnya itu harus dengan mukul kasih sayang. Pukulan yang tidak boleh membekas. Pukulan yang tidak boleh membuat biru ataupun yang lainnya membekas. Nggak boleh juga membuat dia kesakitan. Jadi pukulan yang pada hakikatnya itu adalah bimbingan kepada anaknya. Ini adalah diantara faedah-faedah yang disampaikan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Mendidik anak seperti ini. Ya, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya juga ada faedah dari beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, tidak sepantasnya seseorang itu mengusir anak-anak dari shaf. Apabila terkadang kita sering lihat, apabila anak kecil di shaf-shaf depan, kadang orang tua ngusir, suruh ke belakang, ya atau suruh mundur, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ini tidak pantas. Karena apa? Shaf ini bukan miliknya, sehingga dia mengusir orang. Ini adalah kezaliman, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini yang pertama, kata Syekh Utsaimin, merupakan kezaliman. Kemudian yang kedua, ketika seorang anak dia diusir dari shafnya, ya maka apa? Ketika dia diusir dari shafnya, dia merasa akhirnya ternyata saya diusir. Akhirnya dia malas lagi ke masjid. Akhirnya sampai dewasa nanti dia nggak akan datang ke masjid. Ya, apabila apa? Anak-anak kecil ini diusir dari shafnya. Ya padahal mereka punya semangat tinggi untuk sholat, tapi begitu sampai di shafnya diusir. Maka apa? Sehingga keinginannya tadi yang kuat, karena diusir akhirnya bisa jadi apa? Dia nggak ada lagi keinginan untuk sholat, untuk menunaikan sholat. Sehingga apa? Nanti sampai besar kemudian dia akhirnya meninggalkan sholat. Ya, makanya hati-hatilah terhadap yang seperti ini. Karena Nabi SAW dulu ketika beliau sholat, alaihi salatu wassalam, beliau membawa Hasan Husain, membawa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika mereka masih kecil-kecil, dibawa sama Nabi SAW sholat, diajarkan kepada mereka sholat. Karena sholat ini adalah pondasi mereka. Ketika mereka berpegangan pada pondasi tersebut, mereka nggak akan tersesat. Mereka insya Allah diberikan petunjuk oleh Allah. Karena kita pada hakikatnya ketika sholat, kita ini minta petunjuk sama Allah. Karena kata Nabi SAW, innakum, sesungguhnya kalian apabila kalian sholat, fa innahu yunaji rabbah, sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat, sedang berkhulwat, sedang berdua-duaan dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, qasamtus shalah baini wa baina abdi, aku itu membagi salat antara aku dengan hambaku. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku katakan ya hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, lihat ada percakapan antara Allah dengan hamba ketika kita membaca Al-Fatihah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seseorang mengatakan ar-rahmanir rahim, maka apa? Allah akan berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ya, wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka Allah akan berkata hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah perbedaan antara aku dengan hambaku. Ya, iyyaka na'bud, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Jadi apa? Ini adalah haknya Allah, disembah semata-mata. Enggak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah diperuntukkan untuk Allah, enggak boleh selain Allah. Ini adalah haknya Allah. Ini adalah kata Allah baini, ini adalah aku, bagianku. Ya, wa baina abdi, dan ada bagian hambanya, yaitu apa? Wa iyyaka nasta'in, hambanya meminta kepada Allah. Ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka juga minta kepada Allah, dan Allah memberikan wali abdi masal, maka apapun yang dia minta aku kasih. Ini adalah perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jadi pada hakikatnya ketika kita salat, kita itu sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini yang akan membawa kita
menuju bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap hari 17 kali ketika kita salat wajib, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, kita setiap hari minta kepada Allah karena salat ini adalah bimbingan. Ibaratnya cahaya kita di dalam kegelapan. Ketika kita memegang teguh cahaya tersebut, maka kita akan sampai tujuan, yaitu surga Allah. Tapi ketika kita melepaskan cahaya tersebut, maka binasalah kita. Makanya apa? Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajari anak-anak sholat. Agar mereka terbiasa ya berpegang teguh kepada tiang agama Allah ini. Sehingga akhirnya mereka membawa sholat tersebut sampai masa tua mereka. Ya, kemudian di antara faedah yang sangat besar yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, hendaknya kepada para orang tua terutama, anaknya itu diajari Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah oleh ayah atau ibunya. Jangan sampai yang mengajari anaknya belajar Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah adalah guru TPA-nya, ustazahnya ataupun yang lainnya. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah ini akan dibaca terus anak kita 17 kali sehari. Ya, 17 kali sehari. Itu ada begitu banyak huruf, yang hurufnya tersebut dikali 10. Ternyata banyak sekali pahala di surat Al-Fatihah yang dibaca oleh anak-anak, oleh orang-orang sholat 17 kali setiap hari. Terutama dalam sholat-sholat wajib, apalagi mereka menunaikan sholat-sholat sunnah, tentunya lebih banyak lagi. Coba bisa dibayangkan, apabila anak-anak kita ternyata hafal surat Al-Fatihah dari imam masjidnya, dari guru TPA-nya, dari ustazahnya, maka pahalanya ini kembali kemana? Kembali ke guru TPA-nya, ke ustazahnya, bukan ke orang tuanya. Karena orang tuanya nggak mengajarkan. Tapi kalau semuanya ini diajarkan kepada sang anak, kemudian sang anak tersebut diberi umur 90 tahun sama Allah, panjang, sedangkan kita sudah meninggal dunia, maka apa? Ketika kita sudah mengajari dia Al-Fatihah dan dia tetap menjaga salatnya dan dia membaca Al-Fatihah tersebut sampai akhir hayat, maka pahalanya semua ini kembali ke kita. Masa kita mau membiarkan keuntungan yang begitu besar ini diambil oleh orang lain? Ya, terutama dalam salat ini, dalam hal salat ini, karena salat ini adalah di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita berpegang teguh, maka Allah akan membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antara faedah dalam hadis ini, yaitu seorang anak diperintahkan salat di umur 7 tahun dan dipukul di umur 10 tahun. Jadi seorang anak ketika sudah mulai mencapai 7 tahun, dia harus dilatih ibadah. Baik itu salat, baik itu puasa, baik itu kejujuran, ya, baik itu menunaikan amanah. Seharus dilatih sejak dini. Karena melatih anak-anak itu lebih mudah. Ya, kata para ulama, membengkokkan dahan ketika masih kecil itu lebih mudah ketika membengkokkan dahan yang sudah tua, sudah rapuh, atau sudah kuat, sudah tua, sudah mengeras, sudah menguat. Maka apa? Akan susah dibengkokkan. Makanya apa? Latih mereka untuk sholat. Ya, latih mereka untuk ke masjid. Karena kebaikan mereka ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah tabaraka wa taala, tentang penjelasan para ulama tentang di sini ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik bagi mereka yang meninggalkan salat, dan bagaimana para imam mendidik anak-anak mereka untuk salat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.